Jamaniong kita pun syukur disai kuasa Oku timur samaju Hamasa adipura Semanom wakuah Lampung. Iya, itulah penggalan dari Pisaan dan Warahan yang merupakan bagian dari sastra tutur Komering. Sastra tutur merupakan bagian dari suatu kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun secara lisan sebagai milik bersama. Pertumbuhan dan perkembangan sastra lisan dalam kehidupan masyarakat merupakan pertumbuhan dari gerak dinamis pewarisnya dalam melestarikan nilai budaya leluhur. Pisaan ini kan dia selalu berpasangan dengan Warahan. Pisaan ini sendiri dia bagian dari sastra tutur atau sastra lisan Komering. Dia biasanya terdiri dari 2 paragraf. Paragraf pertama itu menjelaskan apa arti dari adok atau gelaran atau nama adat seseorang. Paragraf kedua itu menjelaskan tentang apa kebesaran atau kelebihan dari nama adat atau adok dan gelaran itu. Pisaan dan Warahan berisikan nasihat yang digelar pada acara-acara adat Komering. Pada dasarnya, Pisaan dan Warahan memiliki fungsi yang sama, yakni pemberian nasihat. Namun, yang membedakan adalah Pisaan biasanya berirama dan Warahan itu bagi Komering khususnya itu diharuskan untuk memberikan pisaan adok terhadap yang akan dinikah tersebut, dan juga pisaan itu ada juga dalam bentuk waktu yang dihitan juga kalau mengingat kebiasaan menurut kemampuan keluarga itu bisa juga dipakai untuk pisaan dalam bentuk gelaran untuk anak yang dihitan. Warahan itu merupakan suatu pesan moral yang penuh kenyataan. Jangan sampai anak cucu itu kan menyimpang daripada garis-garis moral di dalam keluargaan baik secara umum. Jadi Warahan itu berbentuk fakta, sejarah ataupun cerita tentang kehidupan seseorang itu mengenai pahit manis dalam rangka memberi nafkah terhadap keluarga yang kira-kira siapa yang itu orangnya yang akan memerlukan untuk membentuk dalam suatu warahan tersebut. Seiring berkembangnya zaman, Pisaan dan Warahan mulai tergerus oleh masuknya budaya luar melalui kemajuan teknologi. Di mana saat ini generasi milenial tidak terlalu mengenal budaya sastra tutur Komering, Pisaan, dan Warahan. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Oku Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan memasukkan sastra tutur ke dalam muatan lokal pada kurikulum sekolah. Ya, kalau kita memberikan apresiasi besar-besarnya kepada pemerintah Kabupaten Oku Timur di bawah kepemimpinan Bapak Tanosin dan Bapak Yuda ini, karena dalam sejarah Kabupaten Oku Timur dari 2003 sampai 2020, ya baru kepemimpinan ini yang sudah
memasukkan program muatan lokal khususnya budaya Komering di mata pelajaran dari tingkat TK sampai dengan SMP bahkan SMA. Nah, ini tentunya Bapak Enos dan Bapak Yuda ini ada alasan bagaimana mereka akan tercapai apa visi mereka. Oku Timur Maju Lebih Mulia ini tentunya salah satunya adalah untuk memuatkan budaya Komering. Karena apa yang sampaikan pada saat kemarin uji publik jelas secara filosofis, secara historis dan secara yuridis memang ini amanah, baik undang-undang pemerintahan daerah maupun Permendikbud itu jelas mengamanahkan bahwa muatan lokal ini ya harus masuk. Nah, ini saya sangat mendukung sekali, Pak. Bahkan ini dari dulu, Pak. Dari dulu saya ingin melihat seperti ini. Kenapa? Bagi saya itu mau bicara budaya Oku Timur, nggak ada. Kita harus bicara budaya Komering, Pak. Tapi kalau misalnya pertanyaan muncul, bagaimana Pak dengan budaya-budaya yang lain? Karena Oku Timur ini majemuk, lintas suku, lintas agama, lintas segala macamnya. Itu tidak akan kita bisa bantah itu, Pak. Tapi itu berada dalam bentuk paguyuban, Pak. Ada budaya Jawa, paguyuban. Ada budaya Minang, paguyuban. Ada budaya Sunda, Bali, dan sebagainya. Itu paguyuban. Kehadirannya tetap mendapatkan tempat di pemerintahan di daerah kita ini. Pemerintah berikan tempat, maksud saya. Tapi kalau orang bertanya, budaya Oku Timur itu apa? Ya budaya Komering, nggak ada lagi yang lain. Ada 4 tahapan tuh, ada 4 pemahaman ya, maksud saya 4 pemahaman. Jadi kompetensi intinya apa? Kompetensi intinya apa? Misalnya gini, ada kami itu menggunakan istilah KI1, kompetensi spiritual. KI2, kompetensi inti sosial. KI3, kompetensi pengetahuan. KI4, itu kompetensi keterampilan. Nah, sekarang begini. Setiap bagian-bagian hasil karya budaya daerah kita yang sejak dari dulu ada, itu kan bisa dimasukkan. Nah, kalau kita bicara misalnya tadi pisaan, spiritualnya apa? Kompetensi inti spiritualnya apa? Kalau kita bicara misalnya pisaan, sosialnya apa? Kan gitu filosofinya. Kalau kita bicara pisaan, kompetensi pengetahuannya apa? Kalau kita bicara pisaan, kompetensi keterampilannya apa sih? Nah, jadi semuanya masuk itu. Nah, justru bagi kami di sekolah ini penekanan sebetulnya kalau inilah Pak ya, SD, SMP itu kan pendidikannya kan pendidikan dasar. Nah, tugas utama kami adalah menimbulkan bakat. Jadi anak-anak ini gimana dia bakatnya mulai timbul di situ. Pengenalan misalnya, kalau SD misalnya, anak-anak kalian mau lihat pisaan, inilah pisaan kita. Anak-anak kalian mau melihat warahan, inilah bentuknya warahan kita. Anak-anak kita mau melihat lagu-lagu daerah Komering dari dulu sampai sekarang, inilah dia. Anak-anak kita mau melihat kulinernya, segala macam produk asli budaya daerah kita, inilah dia. Nah, dengan melihat itu anak-anak tertarik, Pak. Anak-anak tertarik. Nah, inilah yang kita kurang selama ini.